Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan yang pastinya tetap semangat ya. Oke, jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yang berjudul Perencanaan Pesan-Pesan Bisnis. Presentasi ini disusun oleh saya, Aisyah Nurzaro, dan rekan saya Aziza Fitriani, Dwi Ratna Kartikasari, Helmi Nur Fahrudin Wibowo, Jihan Ainur Rohma, dan Nadia Esther Verliantin Samba. Oke, sebelum masuk ke materi, sebenarnya apa sih itu perencanaan pesan-pesan bisnis? Nah, perencanaan pesan-pesan bisnis itu adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis, di mana proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat, dan merevisi. Nah, tujuan dalam perencanaan bisnis ini harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktunya tepat, dan dapat diterima. Nah, kalian penasaran kan apa aja sih proses perencanaan pesan-pesan bisnis itu? Oke, selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum memaparkan materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih perencanaan pesan-pesan bisnis itu. Jadi, tahap perencanaan merupakan proses penyusunan perencanaan tahap awal yang menentukan pesan bisnis apa yang akan dibuat, kredibilitas komunikator dan sumber daya, memilih ide-ide pokok pesan apa yang mungkin dihadapi, serta pendistribusian pesan dan evaluasi. Pesan bisnis yang direncanakan dengan matang tentunya akan berbeda dengan pesan yang dikirimkan secara mendadak atau disusun secara asal. Untuk itu, pada materi yang pertama akan dijelaskan bagaimana tahap-tahap proses penyusunan dan penulisan pesan-pesan bisnis. Baik, selanjutnya saya Aziza akan memaparkan materi mengenai proses penulisan pesan-pesan bisnis. Materi yang akan saya paparkan ini adalah kutipan menurut Buff and Thiel 2009. Langkah pertama, dimulai dengan menyusun perencanaan pesan-pesan bisnis, meliputi pemetaan situasi yang dihadapi, audiens yang mau dituju, tujuan pesan, menyusun informasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens, memilih media mana yang digunakan, dan mengevaluasi ide-ide mana yang penting, serta membuat batasan-batasan mana yang diperlukan. Langkah kedua, mulai mengorganisasikan pesan dengan memperhatikan pemilihan kata-kata yang tepat dan kalimat yang efektif, serta tata penyusunan yang teratur. Dilanjutkan dengan mempelajari kredibilitas audiens yang dituju terkait ruang lingkup dan mengatur cara pendekatan apa yang akan dilakukan, sikap dan etika komunikasi yang baik dalam membawakan pesan. Langkah ketiga dari proses penyusunan pesan bisnis adalah mengorganisasikan penulisan pesan dengan memperhatikan kelayakan pesan untuk dibaca, merevisi kata atau kalimat yang salah, memilih penataan yang tepat dan menarik, serta terakhir adalah mendistribusikan pesan ke audiens. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa unsur proses penulisan pesan-pesan bisnis terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kredibilitas komunikator. Yang kedua, menentukan ide dan tujuan pesan. Yang ketiga, menetapkan profil audiens. Yang keempat, menyusun keunggulan pesan. Yang kelima, melihat kelayakan penulisan pesan. Yang keenam, menentukan medium dan saluran pengiriman pesan. Dan yang terakhir adalah distribusi pesan. Pentingnya proses komposisi. Proses komposisi atau composition process penyusunan prinsip-prinsip bisnis dapat dianalogikan dengan proses penciptaan lagu seperti yang dilakukan oleh seorang komposer. Dia harus merencanakan lagu apa yang akan dibuat, menentukan bentuk aransemen dan personal group yang mengiringi lagu tersebut. Kemudian, mereka harus melakukan latihan dan uji ulang atau revisi-revisi yang diperlukan, sehingga lagu yang diciptakan mempunyai mutu yang bagus, enak didengar, dan mudah dicerna para penggemarnya. Begitu halnya dengan proses komposisi untuk pesan-pesan bisnis.
tahap penyusunan pesan-pesan bisnis terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, perencanaan. Dalam fase perencanaan atau planning phase, dipikirkan hal-hal yang cukup mendasar, seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan, dan seluruh media yang akan digunakan menyampaikan pesan. Di samping itu, intonasi juga perlu diatur, apakah melemah, mendatar, atau meninggi. Yang terpenting adalah menyiasati situasi yang ada sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Tahap kedua, pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah bagaimana mengorganisasikan ide-ide dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran Anda yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memiliki ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasan. Organisasi dan komposisi erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan. Tahap terakhir yaitu revisi. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali, baik dari sisi substitusi pesan yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Kalau belum selesai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya. Oleh karena perkembangan dunia bisnis saat ini begitu cepatnya, maka penyampaian pesan-pesan bisnis perlu tetap memperhatikan bagaimana merencanakan, mengorganisasi, dan mengkomposisi serta merevisi pesan-pesan bisnis secara jelas dan seefektif mungkin. Baik, di sini saya Nadia Esther akan menjelaskan mengenai analisis audiens, di mana analisis terhadap audiens sangat perlu dilakukan. Audiens dalam studi komunikasi, baik individu ataupun organisasi. Audiens biasanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas suatu pesan yang mereka terima. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Jadi di sini kita sebagai komunikator, sebagai pemberi pesan, penyalur pesan, kita harus bisa mengetahui maksud dan tujuan pesan yang akan kita sampaikan atau apapun yang akan kita sampaikan kepada audiens secara jelas. Apabila kita sudah mengetahui secara jelas, kita akan dengan mudah untuk menyampaikan kepada audiens. Apabila kita sudah mengerti, sudah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Hal ini penting dilakukan karena audiens ini bisa jadi orang-orang yang belum kita kenal sama sekali, ataupun orang-orang yang pernah kita kenal atau sudah kita kenal sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka komunikator perlu melakukan investigasi untuk mengantisipasi reaksi dari audiens tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengembangkan profil audiens? Ada 5 cara. Yang pertama yaitu menentukan ukuran dan komposisi audiens. Maksudnya di sini kita harus menentukan berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiensnya. Apakah audiensnya berjumlah besar atau sedikit? Nah, jika audiens dalam jumlah besar, tentu saja akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan audiens yang berjumlah sedikit. Sehingga untuk menghadapinya, diperlukan teknik komunikasi yang berbeda pula. Bentuk dan format penulisan materi yang akan disampaikan juga ditentukan oleh jumlah audiens. Kemudian yang kedua, siapa sih audiensnya? Bila audiensnya yang dituju lebih dari satu orang komunikator, perlu mengidentifikasi siapa sih di antara yang memegang posisi kunci atau posisi yang penting, seperti mereka yang memiliki status organisasional tinggi. Kemudian yang ketiga, reaksi audiens.
Gimana sih reaksi audiensnya? Apakah responsif atau orang-orang yang nggak suka berdebat atau kurang kritis? Nah, kita juga perlu memperhatikan reaksi audiens itu sendiri sebelum kita merencanakan pesan-pesan bisnis. Kemudian yang keempat, bagaimana tingkat pemahaman audiens? Jika penyampaian pesan-pesan, latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, perlu diputuskan terlebih dahulu seberapa jauh audiens tersebut dididik. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih hubungan komunikator dengan audiens? Apakah komunikator adalah orang yang cukup dikenal oleh audiens atau belum? Nah, jika belum, komunikator perlu berpenampilan yang meyakinkan bila belum dikenal audiens. Gimana caranya? Mungkin komunikator di sini bisa memperhatikan performance-nya, gaya bicaranya yang menggunakan teknik dasar komunikasi yang baik. Misalnya mulai dari intonasinya, aksentuasinya, artikulasinya, dan speed-nya, agar pesan yang disampaikan itu menarik dan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan dan menyimak pembicaraan komunikator itu sendiri, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya JNN Roma. Di sini saya akan membahas tentang cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Beberapa jenis pesan bertujuan memotivasi audiens untuk mau mengubah perilaku mereka. Akan tetapi, pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan atau kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang baru. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara mengatur pesan-pesan sedemikian rupa sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional. Contoh nih, jika seseorang pemohon pinjaman harus mengurangi jumlah pinjaman yang telah ada sebelum menambah pinjaman baru yang lebih besar. Nah, komunikator dapat menggunakan argumentasi sebab akibat untuk menjelaskan bahwa penambahan jumlah pinjaman akan sangat berbahaya bagi kepercayaan yang telah diberikan sekarang ini. Meskipun pendekatan dengan menggunakan argumentasi merupakan cara yang baik untuk menarik audiens, perlu juga untuk mencoba menggunakan pendekatan emosi audiens. Nah, sebagai contoh, dalam usaha untuk menjual suatu produk, dapat ditekankan kepada calon pembeli bahwa produk tersebut dapat meningkatkan status atau gengsi pembeli di mata masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan ide pokok. Sebelum menyusun perencanaan, komunikator akan menuangkan ide-idenya sebagai landasan penyusunan pesan bisnis. Dari banyak ide pokok ataupun gagasan inti bagian dari perencanaan pesan bisnis. Hal-hal selain ide pokok hanyalah merupakan ide-ide pelengkap untuk membantu memperjelas pesan yang disampaikan. Kemudian, kalian tahu nggak sih apa itu ide pokok? Ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut. Kemudian, untuk menentukan ide pokok, ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi komunikator bisnisnya. Kita bahas di slide selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan ide pokok. Oke, cara menentukan ide pokok ada 6. Yang pertama ada berpikir kreatif, pembatasan pesan, sesuai tema, menyusun argumentasi, membatasi konten, serta elemen pesan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu berpikir kreatif. Nah,
Kreatif adalah kunci sukses dalam bisnis. Dengan kata lain, kunci utama seorang komunikator sukses adalah mampu berpikir. Kemudian, berpikir kreatif mengacu pada suatu cara untuk menentukan ide pikiran dengan membiarkan pikiran secara leluasa untuk mencari berbagai kemungkinan, inspirasi, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Yang kedua, pembatasan pesan. Komunikator mampu menuangkan ide pokok baik dalam tulisan maupun lisan dengan membuat batasan-batasan yang jelas agar tidak meluas maknanya. Contohnya nih, membuat outline, notula, dan PowerPoint. Yang ketiga yaitu sesuai tema. Komunikator dapat menemukan tema yang sesuai dan konsisten dengan ide pokok yang terkandung di dalam seluruh pesan yang tersampaikan. Tema sendiri yaitu adalah topik atau sudut pandang tertentu yang diangkat dalam pesan. Yang keempat yaitu menyusun argumentasi. Argumentasi dibuat untuk mendukung ide seperti alasan asumsi, posisi agar diyakini audiens sebagai langkah yang tepat untuk diambil dan dilakukan. Yang kelima yaitu membatasi konten. Membatasi konten pesan yang disesuaikan dengan siapa audiens yang dituju, baik terkait usia, level pendidikan, tingkatan sosial budaya, dan perspektifnya. Yang keenam yaitu elemen pesan. Nah, komunikator harus memperhatikan elemen-elemen di dalam pesan baik yang disampaikan secara visual maupun verbal. Pemilihan bahasa yang tepat, warna, tata letak, dan suara. Seperti dalam presentasi bisnis, gambar pendukung, infografis, bisa membantu audiens lebih memahami poin-poin penting dalam pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Nur Farudin Wibowo. Kali ini akan menjelaskan mengenai seleksi saluran dan media komunikasi. Bahwa komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan adalah kemampuannya memberikan umpan balik dengan segera. Jadi saluran ini digunakan bila pesan yang disampaikan adalah sederhana, ketika diperlukan catatan permanen, atau audiens dapat dibuat lebih nyaman karena itu. Kelebihan lain daripada komunikasi lisan adalah sifatnya yang ekonomis. Pendekatan lisan juga bermanfaat bila yang disajikan adalah informasi yang kontroversial karena reaksi audiens dapat terbaca dari bahasa isyarat mereka sehingga komunikasi dapat menyesuaikan pesan-pesan yang akan disampaikan. Komunikasi lisan mencakup antara lain percakapan antar dua orang atau lebih, pembicaraan melalui telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok kecil atau diskusi kelompok, seminar, workshop, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi penting lainnya. Sedangkan presentasi formal dengan jumlah audiens yang lebih besar seperti konvensi penjualan, rapat para pemegang saham, presentasi juga untuk pengenalan, yaitu pengenalan produk baru dan fungsi-fungsi seremonial, penganugerahan produk-produk unggulan atau terlaris sebagai bestseller seringkali diadakan di auditorium atau di semacam dom-dom besar gitulah. Kemudian alat bantu audiovisual seperti film, video tape, audio rekaman, LCD proyektor, dan slideshow seringkali digunakan untuk memberikan daya tarik bagi suatu presentasi. Ketika tidak mudahnya mengkoordinasi semua efek dari audiovisual, presentasi sering seperti ini harus direncanakan dengan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tertulis, saudara-saudara. Jadi pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai macam bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kebaikan dari komunikasi tertulis adalah penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Format tulisan diperlukan jika informasi yang disampaikan kompleks. Dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang dan jumlah audiens besar yang menyebar.
Dalam memilih saluran dan media berkomunikasi perlu dipertimbangkan tingkat kepentingannya, formalitas, kompleksitas, tingkat kerahasiaannya, emosional, dan biaya pengiriman serta harapan audiens. Oke, sekarang kita masuk di perbedaan karakteristik komunikasi lisan dengan komunikasi tertulis. Jadi di sini yang pertama, komunikasi lisan, Anda menginginkan umpan balik segera dari audiensi. Sedangkan komunikasi tertulis, Anda tidak memerlukan umpan balik segera. Kemudian komunikasi lisan, pesan Anda relatif sederhana dan mudah diterima. Sedangkan komunikasi tertulis, pesan Anda sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Kemudian komunikasi lisan, Anda tidak memerlukan catatan permanen. Sedangkan komunikasi tertulis, Anda memerlukan catatan permanen. Kemudian komunikasi lisan, Anda dapat mengumpulkan audiensi lebih mudah atau ekonomis. Sedangkan komunikasi tertulis, Anda ingin mencapai audiensi yang luas. Dan yang terakhir, untuk komunikasi lisan, Anda menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Sedangkan komunikasi tertulis, Anda ingin meminimalisasi distorsi penyampaian pesan. Kemudian jenis-jenis media komunikasi lisan dan tertulis. Yang pertama, untuk media komunikasi lisan antara lain percakapan secara langsung, pidato atau pertemuan-pertemuan. Kemudian ada telepon dan surat suara, ada audio tape dan video tape, kemudian ada teleconference atau video conference. Kemudian untuk media komunikasi tertulis antara lain surat-surat, memo, laporan, proposal, email, surat reguler atau khusus, dan faksimil. Berdasarkan materi yang telah kita jelaskan, kami menyimpulkan bahwa perencanaan bisnis ini merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Kenapa? Karena dalam melakukan komunikasi bisnis, kita perlu melakukan perencanaan pesan-pesan bisnis yang baik dan benar, agar komunikasi bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Semoga dari materi yang telah kami jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua memahami tentang perencanaan pesan-pesan bisnis itu bagaimana. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.